Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai operasi bentuk aljabar, perkalian, dan pembagian. Nanti masalah berikut ini. Pak Mahfud akan memasang keramik yang berbentuk persegi panjang di kamar tidur dan di kamar mandinya yang memiliki ukuran yang berbeda. Ukuran panjang keramik kamar tidur 10 cm lebihnya dari panjang keramik kamar mandi. Sedangkan ukuran lebar keramik kamar tidur 5 cm kurangnya dari panjangnya. Tentukan luas keramik kamar tidur Pak Mahfud. Nah, dengan kita mempelajari operasi perkalian atau pembagian dari bentuk aljabar, kita dapat menyelesaikan masalah seperti ini. Oke, ayo kita mengingat kembali. Nah, kita kemarin udah belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya. Nah, coba ketika ada 3A ditambah dengan 4B dikurangi dengan 2A dan dikurangi lagi dengan 3B, bagaimana hasilnya? Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan variabel-variabel yang sama. Di sini variabelnya ada A dan B. Nah, kita kumpulkan variabel A dengan A. 3A dikurangi 2A, lalu ditambah 4B dikurangi 3B. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasa. 3A dikurangi 2A adalah A. Lalu 4A dikurangi 3B sama dengan B. Jadi 3A ditambah 4B dikurangi 2A dikurangi 3B sama dengan A plus B. Selanjutnya, nomor 2. 5P dikurangi 4Q ditambah 10P ditambah 2Q dikurangi 8. Berapa hasilnya? Nah, langkahnya sama. Kita kumpulkan terlebih dahulu variabel yang sama. 5P plus 10P dikurangi 4Q ditambah 2Q dikurangi 8 sama dengan 15P dikurangi 2Q dikurangi 8. Nah, karena ini 8-nya sebagai konstanta dan tidak ada konstanta lagi, maka dia tetap. Oke, sampai sini udah inget ya? Yang pertama kita akan belajar mengenai perkalian bentuk aljabar antara konstanta dengan bentuk aljabar itu sendiri. Nah, bentuknya seperti ini. Ketika ada A dikali dengan B plus C, maka hasilnya kita kalikan A dengan B terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan A dikali C. Selanjutnya, ketika A dikali dengan B min C, maka hasilnya A kali B dikurangi dengan A kali C. Nah, untuk contohnya, ketika ada 8 dikali dengan 4X lalu dikurangi dengan 6Y, maka cara mengerjakannya, kita kalikan 8 dengan 4X terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 32X. Lalu, kita kalikan 8 dengan negatif 6Y. Hasilnya adalah negatif 80Y. Jadi, hasil dari 8 dikali 4X min 6Y sama dengan 32X min 48Y. Selanjutnya, ketika ada min 3 dikali dengan P pangkat 3Q ditambah dengan PQ kuadrat, nah, caranya sama. Kita kalikan min 3 dengan P pangkat 3Q terlebih dahulu, maka hasilnya adalah min 3 P pangkat 3Q. Lalu, kita kalikan min 3 ini dengan PQ kuadrat. Hasilnya adalah negatif 3 PQ kuadrat. Jadi, negatif 3 P pangkat 3Q ditambah dengan P Q kuadrat, hasilnya adalah negatif 3 P pangkat Q dikurangi 3 PQ kuadrat. Nah, coba cermati terlebih dahulu ya. Lalu selanjutnya, perkalian 2 suku dengan 2 suku.
atau suku 2 dengan suku 2. Jadi bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku dengan dua suku. Nah, ketika A ditambah dengan B lalu dikalikan dengan C dikali D, maka caranya kita kalikan A dengan C terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan A dikali dengan D, lalu ditambahkan B kali C, baru ditambahkan lagi B kali D. Nah, ketika di sini tandanya ganti negatif atau kurang juga sama ya. Nah, contohnya, ketika ada 2x plus y dikali dengan x plus 2y, maka caranya kita kalikan 2x dengan x terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 2x kuadrat. Lalu kita kalikan 2x dengan 2y, maka hasilnya adalah 4x kuadrat. Selanjutnya, kita kalikan y dengan x. Hasilnya adalah xy. Lalu, yang terakhir kita kalikan y dengan 2y. Hasilnya adalah 2y kuadrat. Nah, ini kan ada y kali x, kenapa hasilnya xy, Bu? Nah, kita tuliskan terlebih dahulu variabel yang lebih awal. Nah, x dengan y kan lebih awal x, berarti x ditulis di depan. Nah, langkah selanjutnya, kita kumpulkan variabel-variabel yang sama. Kalau di sini ini udah terkumpul ya. Jadi tinggal dioperasikan saja. 2x kuadrat dia tetap, baru ditambahkan hasil dari 4x y ditambah dengan xy. Hasilnya adalah 5xy, lalu 2x y kuadrat tetap. Jadi hasil dari 2x plus y dikalikan dengan x plus 2y adalah 2x kuadrat plus 5xy plus 2y kuadrat. Selanjutnya contoh kedua. Caranya sama. Kita kalikan 2x dengan x terlebih dahulu. Hasilnya adalah 2x kuadrat. Lalu kita kalikan 2x dengan min 2y. Hasilnya adalah min 4xy. Lalu kita kalikan y dengan x, hasilnya adalah xy. Dan terakhir kita kalikan y dengan min 2y. Hasilnya adalah negatif y kuadrat. Maka kita operasikan hasilnya 2x kuadrat min 3xy min 2y kuadrat. Nah, selanjutnya, perkalian antara tiga suku bentuk aljabar atau bentuk aljabar yang terdiri dari tiga suku. Nah, ketika ada A plus B plus C dikali dengan C plus D plus E, maka hasilnya kita kalikan A terlebih dahulu dengan C plus D plus E, lalu ditambah B dikali dengan C plus D plus E, dan ditambah lagi dengan C dikali C plus D plus E. Nah, untuk contohnya, ketika ada X plus Y min Z dikali dengan 2X plus 3Y min 2Z, maka cara mengerjakannya, kita kalikan X dengan 2X plus 3Y min 3Z terlebih dahulu. Lalu baru ditambahkan Y dikali dengan 2X plus 3Y min 2Z. Lalu baru dikurangkan dengan Z dikali 2X plus 3Y min 2Z. Nah, di sini tinggal dikalikan. X dikali dengan 2X, hasilnya adalah 2X kuadrat. Lalu X dikali dengan 3Y, hasilnya adalah 3XY. Lalu X dikali dengan min 2Z, hasilnya adalah min 2XZ.
Lalu selanjutnya, Y dikali dengan 2X, hasilnya adalah 2X Y. Lalu Y dikalikan dengan 3Y, hasilnya adalah 3Y kuadrat. Selanjutnya, Y kalikan dengan min 2Z, hasilnya adalah min 2YZ. Lalu, min Z dikali dengan 2X, hasilnya adalah min 2XZ. Selanjutnya, kita kalikan min Z dengan 3Y, hasilnya adalah min 3YZ. Yang terakhir, kita kalikan Z dengan min 2Z, hasilnya adalah plus 2Z kuadrat. Nah, selanjutnya, kita kumpulkan variabel yang sama. Nah, di sini sudah saya kasih warna masing-masing ya. Untuk nih, 3XY, ini kan dia terpisah. Kita kumpulkan terlebih dahulu biar ketika dioperasikan lebih gampang. Maka 2X kuadrat plus 3Y kuadrat plus 2Z kuadrat plus 3XY plus 2Y. 3XY plus 2XY. Jadi ini dikumpulkan ya. Lalu dikurangi 2XZ, dikurangi lagi dengan 2XZ, dikurangi dengan 2YZ, dikurangi dengan 3YZ. Nah, kenapa ini 3Y kuadrat pindah ke depan dan 2Z kuadrat pindah ke depan? Karena ketika terdapat pangkat yang lebih besar, maka dia ditaruhnya di depan. Nah, di sini kan pangkat variabelnya ada pangkat 2 dan pangkat 1. Maka yang terletak di depan adalah variabel yang memuat pangkat 2. Jadi, setelah dioperasikan dihasilkan 2X kuadrat plus 3Y kuadrat plus 2Z kuadrat plus hasil dari ini 5XY, lalu hasil dari min 2XZ min 2XZ adalah min 4XZ, dan hasil dari min 2YZ min 3YZ adalah min 5YZ. Jadi hasil dari X plus Y min Z dikalikan 2X plus 3Y min 2Z adalah 2X kuadrat plus 3Y kuadrat plus 2Z kuadrat plus 5XY min 4XZ min 5YZ. Selanjutnya, pembagian bentuk aljabar. Nah, sifat yang pertama, ketika ada A plus B min C sama dengan D, lalu dibagi dengan P, hasilnya itu akan sama dengan A dibagi P ditambah B dibagi dengan P dikurangi dengan C dibagi dengan P sama dengan D dibagi dengan P. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada 24X plus 12X min 16X dibagi dengan 4 sama dengan 20X dibagi dengan 4. Nah, caranya sama dengan ketika kita partisi atau bagi-bagi ya. 24X dibagi dengan 4 terlebih dahulu, lalu ditambah dengan 12X dibagi dengan 4, lalu dikurangi dengan 16X bagi 4, maka sama dengan 20X dibagi dengan 4. Nah, 24X dibagi dengan 4. Gimana Bu caranya? Nah, caranya kalian tidak usah bingung. Di sini yang dibagi hanya angkanya. Jadi 24 dibagi dengan 4 berapa? 6 ya, berarti 6. Berarti hasil dari 24X dibagi 4 adalah 6X. Lalu 12X dibagi 4. Dia adalah 3X. 3X dari mana? 3X dari 12 dibagi dengan 4. X-nya ikut. Lalu, min 16X dibagi dengan 4. Hasilnya adalah min 4X. Dan 20X dibagi dengan 4 adalah hasilnya 5X. Nah, selanjutnya contoh
tentukan hasil bagi dari x kuadrat plus 3x, x kuadrat plus 13x plus 30 oleh x plus 10. Nah, caranya di sini kita menggunakan porokapit ya. Nah, langkah yang pertama, sebentar. Nah, di sini x kuadrat plus 30x saya ulangi ya. Di sini x kuadrat plus 13x plus 30 dibagi dengan x plus 10. Nah, yang pertama kita bagi terlebih dahulu nih, suku yang paling depan. Suku pertama ya. Suku pertama di sini adalah x kuadrat. Jadi di sini kita bagi x kuadrat dengan x plus 10. Nah, caranya gimana Bu? Kok susah? Nah, yang dibagi x kuadrat dengan x saja. Jadi x kuadrat dibagi x adalah x. Karena ketika x dikali dengan x, hasilnya adalah x kuadrat. Nah, sampai sini. Langkah selanjutnya, kita kalikan x ini dengan x plus 10. Hasilnya adalah x kuadrat plus 10x. Lalu kita kurangkan seperti langkah porokapit, maka hasilnya 3x plus 30. Nah, selanjutnya, kita bagi 3x plus 30 ini dengan x plus 10. Hasilnya adalah 3. 3 dari mana? Nah, ingat yang dibagi adalah suku pertamanya. Suku pertama dibagi dengan suku pertamanya. Jadi 3x dibagi dengan x. Hasilnya adalah 3. Lalu, kita kalikan 3 dengan x plus 10. Hasilnya adalah 3x plus 30. Lalu kita kurangkan. Maka tersisa 0. Jadi, hasil bagi dari x kuadrat plus 13x plus 30 oleh x plus 10 adalah x plus 3 dengan sisa 0. Yang kedua, tentukan hasil bagi dari 2x kuadrat plus 3x min 4 oleh x plus 3. Nah, caranya sama seperti nomor 1 tadi, menggunakan cara porokapit. Nah, yang pertama kita bagi 2x kuadrat dengan x plus 3. Hasilnya adalah 2x. Jadi ingat, yang dilihat adalah suku pertamanya. Lalu kita kalikan 2x dengan x plus 3, hasilnya adalah 2x kuadrat plus 6x. Lalu kita kurangkan, maka menghasilkan min 3x min 4. Selanjutnya kita bagi min 3x min 4 dengan x plus 3. Hasilnya adalah min 3. Lalu kita kalikan min 3 dengan x plus 3. Hasilnya adalah min 3x min 9. Lalu kita kurangkan, maka tersisa 5. Jadi, hasil dari 2x kuadrat plus 3x min 4 dibagi x plus 3 adalah 2x min 3 dengan sisa 5. Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Silakan, jika ada yang mau tanyakan, bisa ditulis di kolom komentar, atau yang mempunyai kontak saya, bisa langsung WA saya. Saya ucapkan terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.